Um, ya. Jadi NAT ini singkatan dari Network Address Translations. Jadi Network Address Translations itu singkatan dari NAT, dan kita akan belajar tentang NAT untuk IP versi 4. Jadi seperti yang kita sudah ketahui dulu gitu ya, ketika kita di ITN gitu ya. Di IP versi 4 itu dia ada namanya public address dan adanya private address. Oke. Jadi ada blok-blok yang digunakan untuk public dan ada 3 blok yang dipakai untuk private address. Nah, ini adalah blok tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu dapat IP depannya 10 titik berapa itu, maka dia bisa dikatakan dia adalah IP private. Begitu juga kalau dapat IP 172.16, kita lihat di sini, itu juga private. Yang paling sering adalah ini 192.168, ya kan. Itu di router rumah kita sendiri pun pasti ngasihnya segitulah, 192.168 titik belakang, 2 subnet belakang, 2 oktat di belakangnya, itu terserah dari routernya ya. Konfigurasi routernya seperti apa. Biasanya kalau by default ada yang 0, ada yang 1, 1.0 gitu kan. 8, ada yang 8.0. Beberapa ada beli router apa namanya untuk 4G router itu ada 192.168.0.1, 192.168.1, ada 192.168.8.1, tergantung dari penggunaan setting atau default settingnya router tersebut. Nah, apa beda antara public dengan private gitu ya? Jadi kalau private itu dipakai di dalam internal network gitu ya. Nah, private ini gitu ya, tidak akan pernah di-routingkan di dalam internet. Jadi perusahaan gitu ya, perusahaan atau organisasi atau kampus itu bisa menggunakan private address ini untuk urusan di dalam internal mereka, dalam internal kampus mereka sendiri, bisa di-routingkan di dalam internal kampus, tapi ketika nanti ada router yang um, apa namanya berhubungan dengan internet, alamat-alamat 10 titik something 172.16 titik sesuatu itu something 192.168 itu tidak akan pernah di-route-kan ke internet, dia akan di-drop di sini. Cuma kan jadi pertanyaannya, loh saya kan selama ini di kampus juga pakai private IP, kenapa bisa pergi ke Facebook, bisa pergi ke metacat.com dan lain sebagainya yang ada di internet. Nah itulah come up with the teknologi NAT. Jadi NAT inilah yang nanti dipakai untuk mengkonversi dari private ke public atau sebaliknya. Kalau ada paket dari public ke private akan dikonversi oleh NAT. Nah, tujuan dari private address ini sebetulnya dengan NAT teknologi ini dipakai untuk apa namanya ya, untuk menghemat penggunaan IP versi 4 publik. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa IP versi 4 itu sudah habis sekarang, bahkan tidak bisa mencukupi. Nah, tapi kenapa perangkat-perangkat baru masih bisa ditambahkan? Nah, disebabkan oleh teknologi NAT ini. Sebelum semuanya nanti akan berubah ke IP versi 6. Nah, nanti di NAT inilah yang dia berfungsi untuk mengubah dari private ke public, atau kalau ada paket dari internet mau masuk ke private, dia akan diubah dari alamat IP public ke alamat private. Nah, nanti di dalam apa namanya NAT itu akan ada di dalam router yang menjalankan NAT ini akan ada namanya NAT table. Nah, di dalam NAT table itu ada istilah-istilah yang agak membingungkan lah nanti kalau pertama-tama. Tapi kita coba terangkan secara mudah ya. Ada inside global, inside local, outside global, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh seperti ini. Oke. Kita lihat, ya kan? Ketika PC1, kita lihat arah ya, arahnya itu ke sana dulu. PC1 pengen meminta sesuatu dari web server, berarti arahnya kan ke sana. Kita ambil yang ini ya. Maka dia buat paket gitu ya, paket dienkapsulasi di layer 3 atau di IP-nya.
maka source address-nya itu diisinya adalah alamat IPv1, yaitu 192.168.10.10. Tujuannya tentu saja web server, ya kan, 201.1. Ya. Nah, nanti dikirim di dalam jaringan sampai di router 2 yang itu disebut sebagai border router atau edge routers, yang di dalamnya ada NAT, maka dia akan diganti. Yang diganti siapa? Source address-nya. Dari private IP ke global IP. Maka digantilah source address-nya ke 200.226. Nah, destination-nya tetap sama. Nah, ketika dia menerima paket ini, router 2 itu akan membuat namanya NAT table. Gitu. Nah, alamat IP-nya si private itu masuk di dalam inside local. Inside local. Nah, alamat IP-nya si PC1 yang private. Lalu outside global, destination address, alamat web server ini masuk dalam outside local. Kayak sini nih. Masuknya ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Ini sebelum ketemu NAT. Nah, setelah ketemu NAT, maka inside local ini diganti dengan inside global. Makanya inilah. Dan ini nanti yang akan kita konfigurasi. Dari mana bisa dapat nomor itu? Dapat alamat IP public ini. Nah, nanti ada konfigurasinya. Dan terakhir adalah outside local. Karena tujuannya tidak berubah, ya makanya ya sudah, alamat outside global sama dengan alamat outside local sama dengan outside global. Dibuat ke sini. Tapi di web server ini dia tidak pernah mengetahui bahwa yang mengirim sebenarnya PC1. Dari web server ini ketika dia menerima, yang dia tahu adalah yang mengirim adalah 200.226. Jadi bukan 191.168.10.10 tapi 200.226. Nah, ketika mereply permintaan dari PC1, maka web server ini pun ya kan, itu mengirimkannya adalah ke 200.226, yaitu alamat IP publik atau disebut sebagai inside global yang ada di sini. Ya kan? Source address-nya adalah alamat web server sendiri. Setelah sampai di router 2, jadi arah terbalik ya nih, arahnya ke sini. Sampai di router 2, maka diganti ya inside global itu menjadi inside lokal. Kan? Outside globalnya tetap sama dengan outside lokal. Kira-kira seperti itu. Nah, ini fungsi dari NAT. Ya kan? Nah, tipe NAT itu ada 3. Yang pertama adalah static. Kalau static itu artinya satu alamat private di-matchingkan dengan satu alamat public. Itu pastilah. Jadi dia tidak akan berubah. Jadi 192.168.10.10 itu pasti kalau keluar dari private address ke internet gitu ya, dari private network ke internet, pasti dia akan diubah ke 200.226. Kalau di sini 10.11 akan diubah ke 200.277. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau dynamic gitu ya, dia membuat satu pool, satu kumpulan atau satu pool lah ya, berisi alamat publik. Jadi di sini contohnya ada ada satu pool berisi 5 alamat publik. Nah, siapa saja bisa menggunakan alamat ini selama dia kosong. Selama dia kosong itu disebut sebagai dynamic. Makanya dia nggak statik. Jadi saat ini katakanlah 10.12 ditranslate ke 200.226. Tapi setelah itu mungkin ketika 10.12 sudah selesai, dia tidak pakai 226, 226-nya akan dirilis. Jadi free lagi kan. Mungkin ada 10.11 pakai 226. Kemudian 10.12 pengen ngirim lagi keluar. Karena 226 sudah dipakai oleh 11, 10.11, maka mungkin si 10.12 bisa pakai 227. Jadi nomornya alimat publiknya berubah-ubah. Cuma masalahnya di sini, baik static atau dynamic NAT itu tetap masangkan antara satu IP private dengan satu public IP. Nah, sedangkan tujuan dari NAT itu adalah untuk conserve ya, untuk menghemat penggunaan IP public versi 4. Nah, kalau di dalam network ini isinya 1000, dalam private network isinya adalah 1000 device, berarti dia tetap akan perlu 1000 public ya kan, public IP.
Nah, itulah kekurangan dari static dengan dynamic. Makanya akan keluar satu lagi namanya port address translations, di mana dia tidak hanya menggunakan IP address, tapi dia juga menggunakan port address. Gitu. Jadi mainnya bukan di IP lagi, bukan di layer 3, tapi dia juga bermain di layer 4. Gitu. Jadi dua-duanya itu yang dipakai untuk menggunakan port address translations. Gimana ceritanya, gitu kan? Nah, satu IP ini, ya, satu IP address yang public itu bisa dipakai untuk banyak connection, gitu. Untuk banyak connection keluar atau ke dalam. Jadi bisa dipakai untuk beberapa IP address, private IP address, menggunakan satu IP public. Lalu bagaimana membedakan antara permintaan dari 10.10 dengan 10.11 dibedakan dengan port number-nya. Jadi ini ada 10, 192, 168, 10, 10 dengan port number 1, 15, 55, gitu kan. Maka ketika dia keluar menuju router 2, dan router 2 akan ditranslate ke dalam satu alamat IP. 200.226, kemudian ditambahkan juga port number-nya. Nah, kemudian ada permintaan lagi dari 10.11 dengan port number 1331, maka oleh router 2 akan diterjemahkan ke dalam IP public yang sama 200.226 ke alamat port number 1331. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya disebut sebagai port address translation karena tidak hanya menggunakan IP, tapi dia juga menggunakan port. Sedang kita tahu ya, port itu kan nomornya 16 bit. Jadi bisa ada 65.000 lebih. Ya kan? 56.000 port number. Jadi akhirnya satu IP itu bisa dipakai untuk mentranslate banyak private IP. Kira-kira seperti itu. Nah, cara dan lain sebagainya nanti silakan Bapak baca sendiri, ya kan, keuntungan dan lain sebagainya, bagaimana cara mengkonfigurasi statik dan lain sebagainya. Itulah yang nanti kita akan bahas di dalam lab kita hari ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembukanya untuk NET. Jadi oke, stop dulu. Pak Luhur. Iya, silakan, Pak. Berarti ini kan di interface tadi di R1 itu ada dua IP ya, yang 209.165.201.2 dan yang satu 7172.16.16.14 ya Pak ya. Kemudian yang IP 64151 itu uh, berarti nggak ada di interface R1 ya Pak ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak seharusnya bahwa itu adalah alamat IP interface. Jadi asal dia alamat IP publiknya. Oh, oh berarti uh, nggak mesti di tempatnya di interface ya, atau ini di SP atau gimana Pak? Kok saya agak Jadi bingung ini. gini, kalau interface itu kan dipakai untuk apa namanya? Untuk berkomunikasi antara satu device dengan device yang lain kan. Nah, untuk yang NAT ini gitu ya, itu alamat IP-nya itu terserah Pak gitu. Selama dia public. Gitu. Ya, bukan terserah sih, maksudnya alamat IP yang diberikan kepada kita. Biasanya kalau kita organisasi besar itu kan biasanya kalau kita nyambung ke SP dengan satu layanan tertentu, dia akan memberikan kepada kita beberapa alamat yang fix lah, yang statik gitu ya. Atau kita bisa minta kepada mereka dengan bayaran tertentu lah kalau mau lebih gitu ya, nomor lebih. Nah, itulah yang kita assign di dalam untuk NAT itu. Nah, sehingga router ini kan fungsinya hanya untuk mengirimkan kan Pak ya, mengirimkan meroutingkan paket itu dari interface mana ke interface mana. Tidak berarti bahwa source address dan apa namanya destination address itu harus alamat interface router, iya kan? Iya kan?
Kalau Iya, kita iya. lihat enkapsulasi kan, kalau kita ngirim dari PC1 katakanlah, ini katakanlah semua bisa berhubungan tanpa NAT. PC1 ke server 1. Berarti di dalam enkapsulasi itu source address-nya adalah alamat IP PC1. Kemudian destination address-nya adalah alamat IP-nya server 1. Tidak ada hubungannya dengan alamat IP interface sama sekali. Itu kira-kira. Pak siapa yang nanya tadi? Pak Imam ya? Atau siapa? Bukan, Iya, bukan. Pak. Widodo, Pak. Iya, Pak. Pak Widodo. Terima kasih, Pak. Ya. Saya Sama-sama. juga, saya juga pengen nanya nih, Pak. Silakan, Pak. Jadi kalau misalnya kita dapat satu blok IP address publik ya dari Hmm. ISP sebanyak 8 buah gitu ya, tapi yang bisa kita pakai kan 6. Terus kita punya satu router, Hmm. terus kita assign-nya satu interface dengan satu IP address. Nah, yang kita NAT itu nggak harus yang kita NAT tuh yang misalnya IP address yang lain yang sudah di-assign ke kita gitu ya, yang kita NAT. Eh, yang kita NAT ya. Ya, Em, Maksudnya gimana? Nggak harus IP address yang di-assign ke kita? enggak, bukan, Gimana? nggak harus IP address yang di-assign di interface. Oh iya, betul. Tidak harus IP address yang di-assign di interface. Tapi bakal tetap dikenal tuh, Pak. Bakal bakal tetap dikenal lah. Iya, Pak. Apa namanya? So, yang di sini ini apa namanya? Tetap dikenal, Pak. Gitu. Nah, Sebab kan oh, networknya kan, yang kalau dalam routing table itu dia tidak mengenal apa namanya, tidak hmm, mengenal IP address kan, yang dia kenal adalah network address-nya. Kalau selama network address-nya itu ada di network. dalam internet routing table gitu ya, maka bisa akan masuk ke router Ah, kita gitu. oh Walaupun gitu. apapun IP address-nya. Makanya kalau dalam routing table itu kita kan nggak pernah lihat ada IP address host. Yang kita kenal adalah apa namanya network address, ya kan. Network Selama address. network address dari IP host tadi itu dikenali dalam routing table, maka router akan bisa mengirim ke tempat itu, ke host tersebut. Istilah istilah NAT di Cisco nggak ada istilah masquerade di Linux gitu, Pak. Masquerade. Oh, saya tidak tahu, Pak. Mungkin ada yang punya pengalaman dengan itu. Iya, soalnya kan kalau Hmm. kita setting mikrotik gitu ya kan ya ada source NAT dan destination NAT gitu ya. Terus ada yang masquerade gitu ya. Terus kalau Ah, kita itu saya pakai tidak IP tahu. tables kan ada istilah masquerade gitu. Nah ini masih apa ya? eh, masih 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 bingung itu buat saya. Dan kadang-kadang kalau saya ajarkan ke anak-anak ya hasilnya sama lah gitu. Kalau masquerade Tapi secara kayaknya prinsip tuh mirip gimana sama itu coba itu? overload, Pak. Gimana Pak? Kayaknya mirip sama overload kalau di Cisco. Oh, Overload itu berarti PAT ya, port address translation. Kalau overloadnya. Nanti ada insya Allah. Kita lihat ya Pak. Mungkin kalau ada yang demo nanti di em, bagian 4, 6, 6, 7 itu, nah, mungkin bisa dilihat lah apakah sama atau tidak Pak Imam. oh iya. Oke Pak, Oke, thank you Pak. terima kasih Pak Andi untuk jawab. Oke, berikutnya ke 656 yaitu tentang dynamic. Siapa dari grup 3 dan 4? Siapa breakgroup 3 dengan 4 mungkin bisa mendemokan? Saya coba, Pak. Iya, Saya terima coba. kasih Pak. Saya coba Silakan Pak dulu. Andi. Coba. Kelihatan, Pak ya? Iya Pak, kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bapak Jadi J. pada pagi Pak. Jadi pada hari ini eh,
saya akan mendemokan ya berkaitan dengan konfigurasi dinamik NAT. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana kita merubah alamat IP ya, IP privat menjadi IP public. Jadi di sini segmen jaringannya di alamat 172.16.10.0 ya. Nah, ini alamat network yang kalau kita tes memang saya coba tadi untuk melakukan ping dari L1 atau posisi 1 ke server 1 itu tidak bisa kita lakukan. Jadi perlu dilakukan translasi NAT. Yang keduanya kita setelah dilakukan konfigurasi nanti dilakukan verifikasi NAT implementation. Oke, di sini Pak, langkah pertamanya kita lakukan konfigurasi di R2. Nah, di sini di R2, di router 2. Jadi kita membuat statement for access list 1 untuk permit any address belong to 172.16.0.0 prefix 16. Jadi langsung saja Pak ya. Jadi kita langsung mari ke R2. Oke. Kita buat access listnya. Ya, access list permit 172.16.0 ya, titik 0. Nah, di sini access list untuk subnet mesh-nya adalah 0.0.255.255. Oke. Nah, kalau akses list ini, Pak, itu Ya. yang boleh nanti yang di-permit L1 atau PC1, Pak? Networknya L1 atau networknya PC1? Itu L1, Pak. Yang L1 dan diperbolehkan. iya. Ini sebentar. 10. L1 dan PC1 bisa, Pak. PC1. PC2 bisa Ya. juga, Pak? Bisa, Pak. Oke. Ya, betul. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi yang langkah pertama sudah berarti. Langkah kedua di sini diminta untuk konfigurasi R2 ya. Menggunakan ada 2 alamat Pak ya. Ada 2 alamat di sini. Ini alamat network-nya. Alamat network-nya 228 prefix 30. Berarti ada 2 alamat yang kita akan buat. Di sini berarti dia dari 22 berapa itu? 229 ya. 229 sampai dengan 230 ya. Oke. R2 berarti IP NAT full ini namanya sembarang aja nggak apa-apa kan Pak ya? Ikut. Ya. Oke lah, sembarang saja, Pak. Iya. Tidak ada. NAT 209.165.100.229 tadi Pak ya. 229 sampai dengan berapa ya? 209.165.200.229
230. Karena dia prefix 30 berarti netmasknya 255.255.255 Nextmasknya Pak, next Nextmasknya belum. sorry ya, netmask ya, netmask 255.255.30 itu 252 Ibu ya. 252. Iya. Oke, di sini ada apa nih? Perhatikan katanya topologi terdapat 3 alamat ya, 3 alamat jaringan yang akan diterjemahkan berdasarkan apa? Akses list yang tadi yang kita buat tadi, Pak. Apa yang terjadi jika apa? Jika dua perangkat mencoba mengakses internet? Ya apa nih yang terjadi? Jadi kan di situ kan ada 3 perangkat ya. L1, PC1 dengan PC2. Iya. Sedangkan public IP yang ada hanya 229 dengan 230, ya kan? Nah, kalau ternyata ketiga-tiganya, jadi kan di situ lebih dari 2 perangkat kan? Nah, tiga-tiganya ingin mengakses pada saat yang bersamaan, mengakses keluar ke internet, apa yang terjadi? Berarti kalau sudah kita buat tadi berarti ditolak, Pak? Iya, semuanya ditolak. Bagaimana? Katalah L1 buat koneksi. Dua ini, Pak. Mencoba akses internet jika terdapat 2 perangkat mencoba akses internet. Nah, contoh gini, L1 dengan PC1 ini lagi ngakses internet, ya kan? Iya, Pak. Nah, terus PC3 ini pengen juga ngakses ke internet. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan PC3? Paketnya lah, paket dari PC3. Iya, ditolak, Pak. Nah, ditolak. Maksudnya di drop lah ya, sampai ada alamat publik yang kosong. Yang kosong. Nah, yang tidak terpakai. Oke. Bisa lanjut, Pak ya? Ya, silakan, Pak. Oke, selanjutnya adalah seperti ini sudah. Langkah 3 adalah kita apa ini? Comment access list NAT. Kita buat lagi, Pak ya. Di R2 masih tetap di R2. Di IP NAT. Full ya. Sesuai dengan nama yang tadi kita. Ini kalau ini harus sama atau tidak ya? Saya kurang paham juga ya. Misalkan. Oke. Oke, berarti ini sudah langkah 3. Langkah 3. Terus langkah 4 itu konfigurasi R2 appoint inside. Ya, di sini baru kita masuk ke ini, Pak. Apa namanya? Untuk konfigurasi NAT interface-nya. DS kita lihat di sini. Nggak bisa kelihatan, Pak ya? Apa, Pak? Serial 0 garis miring 0 tadi. Itu karena tidak diaktifkan kali, Pak. Dari option itu, option preferences itu mungkin tidak diaktifkan. Ya. Kalau enggak dari sini aja Pak, pergi ke R2. Itu mau step berapa sih? Mau step 4 kan ya? Ini step 4 ya Pak. Oke, dari masuk R2, nah, dari situ do show IP interface brief. So interface brief ya. IP interface brief. So
depannya do, Pak. Sebab kalau show itu kan seharusnya di privilege mode. Do. Nah, kalau So, kita mengerjakan di luar privilege mode harus ada do-nya di depan. Do show IP interface brief. kok ada yang salah gitu. Iya, dia shop, Pak. Do. So, interface break. Nah, iya, Oke. di sini yang ini Pak ya. Nah, itu sebagai apa? Outside atau Sebagai inside? S00 sebagai apa? lihatnya tadi kemarin. Nah, Oh, kita lihat ini ya. iya. Jadi S00 itu alamat IP-nya kira-kira public atau private, Pak? Di Itu S00 kan iya, sebelahnya ada IP address kan. iya Nah, betul alamat betul. IP itu public atau private itu. Public ini, Pak. Nah, kalau public berarti kan dia menghadap ke internet. Iya, ada Biasanya gitu internet kan. berarti Nah, berarti dia jadi outside. outside. Oh ya, offside, Pak ya. Seperti yang teori kemarin ya. Eh, outside. Oke, berarti yang ini, ya ini serial 0/1 berarti ini yang Inside. inside, Pak ya, inside. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Interface outside tadi. Oh, not outside. Not outside. Interface, nggak mau dia. Interface, ini satu tadi adalah inside. Iya. Oke. Jadi Nah, langkah 4 sebelum sudah. masuk Ya, Pak. Heeh. Ya, Pak. Ya, Pak. sebelum masuk ke part 2, tolong di ini do show IP not translations. Do show IP not Trans. Trans. Itu aja. Trans. trans. S aja. Ya, Oke, Pak. enter. Oh, Betul. Jadi tidak ada translation sama sekali ya. iya, Pak. Bagaimana kita bisa memverifikasi kalau apa namanya? Sudah tertranslate ya. Begitu. Bukan tertranslate, Oh, maksudnya konfigurasinya itu sudah ada. oh, Jadi satu langsung. cara dengan show running config ya, do show run bisa dilihat di situ. So run. Yes. Nah, kita cari konfigurasi NAT kita. Pakai spacebar aja, Pak. Space. Oke, lagi space lagi. Nah, di S000 kan ada IP not outside, S01 ada IP not inside, Iya, ya kan? iya, Pak. Oke, terus space lagi. Oke, ada apa situ? Ada IP not inside source, IP not pool. Oh, boleh ya. Iya. Di Nah, sini ini kan ngeliatnya, Pak ya. dan ini kan ini sekali ya, istilahnya jadi kita susah kan, makanya kadang kita perlunya coba di space terus, Pak. Kita bisa filter gitu. Dengan command do show run So, terus space tanda pipe itu, Pak. Nah, pipe yang tegak satu garis gitu. ini, Pak. Include NAT. Include space NAT. Nah, itu Not ANT, ya. Pak. Ya, ya. Include not, Pak ya. NAT. Nah, oke. Enter. Nah, berarti ini konfigurasi kita yang tersambung dengan NAT tadi. Yang berhubungan dengan NAT. Maka semua apa yang perintah yang ada NAT-nya semua dikeluarkan di sini. Karena include ya.
yang di dalamnya ada NAT, nah dikeluarkan. Nah, itulah yang kita buat tadi kan. Jadi ini cara kita mengecek kalau dynamic ya. Kalau dynamic, cara ngeceknya seperti ini. Ini juga bisa dipakai juga untuk static atau path juga sebetulnya sih. Cara mengecek konfigurasi NAT kita. Iya, Pak. Ya. Oke, cukup Pak ya? Tinggal di ini Pak, testing part. Oh iya, iya, kita coba. Kita coba, kita lihat dari L1 ya. Ini L1 kita ke server dulu. 201. Udah replay Pak. Udah Dari replay. L1 Nah, ya. Nah, sekarang kita terus lihat di translation-nya, IP NAT translation-nya. Dari router 2 kita lihat IP NAT translation-nya sama IP NAT statistik. kita show lagi Pak ya. Iya Pak. Pakai do depannya Pak. Oh, IP NAT translation. Nah, itu translate-nya ya. Kalau tadi kan kosong, nggak ada ya iya Pak ya. kosong tadi Pak ya betul. Nah, Oh iya, iya. sekarang sudah ada translate Ada, dari mana? Dari ya itulah tadi kan itu NAT table-nya kan ya. Jadi ada inside ya. global, inside lokal, ada outside global, semua ada di situ. Ya kan. Terus apa Oh lagi? iya. Show IP NAT statistik. Coba do show IP NAT statistik. Jadi kita bisa lihat statistik. Start aja Pak, mau dia. Boleh. Wis. IP-nya berapa? IP NAT. So, Oke. Terus ini kan tahu ya berapa paket yang sudah diinikan, sudah ditranslate, ya kan? Nah, inside, outside interface-nya ketahuan juga. oh iya, oxide-nya. Kan? Terus ini kan pakai dynamic kan, berarti ada pool. Poolnya namanya AnyPool NAT. Berapa IP address-nya? Dari 229 sampai 230. 30. Ya. Nah, total address-nya ada 2. Pada saat ini itu tidak ada yang dipakai sama sekali. Kosong ya. Karena dia Oh, sudah berhenti. iya, PC1 tadi sudah berhenti mengirimkan. pakai data. Nah, kira-kira kita. Oke Pak. Iya makasih Pak. Udah cukup Bapak Ibu. Ya, Iya. terima kasih Pak Ya, Andi. ya sama-sama Oke, Pak. ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan mungkin? Berarti ada kita lanjut ya ke 667. Jadi grup berapa nih? Grup 5 dengan 6. Ini tentang port address translations. Silahkan siapa yang dari grup 5, 6 kita tolong untuk mendemokan lab 667. 6.6.7. Siapa saja? Pak Luhur mau tanya Pak, Oh silakan Pak. menunggu mungkin. Yang di pool, yang dynamic net itu sebenarnya IP luarnya, outside atau inside-nya Pak sebenarnya Pak? IP publik Pak. IP publik. Oh. Iya. Ya. Jadi nanti semua apa daya IP private itu nanti akan ditukar dengan IP publik yang ada dalam pool tersebut sebelum dikirim ke outside interface. Kira-kira gitu. Untuk penentuan IP pool-nya sendiri itu disediakan oleh ISP atau bagaimana Pak? Ya memang biasanya disediakan oleh ISP Pak. Kan apa namanya kita nggak mungkin lah pakai IP publik itu sembarangan kan. IP publik itu udah ada yang ngatur. Ini punya siapa, dipakai oleh siapa. Itu sudah ada yang ngatur. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, dari grup 56, 667. Kalau tidak kita skip nih. Saya coba ya Pak, boleh? Iya, silakan. Silakan Tapi Bu. mohon dibantu kalau salah. Iya, silakan Bu. Belum share ya?
besarnya ini sudah terlihat belum ya ini Pak? Paket tracer. Sudah, Bu. Baiklah. Itu di reset dulu, Bu, activity-nya, Bu. Oh iya, activity-nya di reset. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk activity 667 ini kita akan mengkonfigurasi terkait dengan PAT. Yang pertama itu kita akan coba konfigurasi dynamic NAT with overload. Baiklah, di sini yang diminta itu kita akan membuat menseleksi alamat IP apa saja yang diperbolehkan untuk masuk ke R1 dengan menggunakan ACL1. Baik, di sini kita akan konfigurasi di router 1. Kita akan membuat sebuah ACL untuk yang di router 1, yaitu dengan perintah access list. Access list 1 permit kita akan izinkan network dari 172.16.0.0 dengan masknya 0.0.255.255. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat pool yang digunakan untuk IP global. Pool address untuk NAT-nya kita dengan coba konfigurasi IP NAT pool any pool M. Alamatnya untuk alamat globalnya 209.165.200.233 sama 209. Kita menyediakan dua alamat global ya Pak, ini masuknya sini ya? Iya. 234 dengan net masknya 255.255.255. 252, Bu. Oh, 252, maaf. 252. Berikutnya kita akan coba surat ACL1 dengan NAT-pool dan memilih address yang telah ditentukan. Nanti kita membuat sebuah ini IP NAT inside source list 1 pool ini artinya yang inside lokal tadi, IP inside lokal itu bisa menggunakan IP inside global yang telah disediakan di pool yang ada di sini. Ini salah tadi. 1 ini Pool, Bu. Ani Bukan, Bu. Setelah angka 1 pool. oh ya, pool ketinggalan ya. Pool ini pool name overload. Nah, kalau ini sudah terbentuk poolnya, berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi interface untuk setiap alamat IP inside dan outside. Di sini kita akan coba karena outside-nya interface S00, S010, maka kita konfigurasi deg-degan gini. Interface S010. Ini karena dia keluar, maka kita setting di sini IP NAT
outside, karena ini akan berhubungan dengan internet. Berikutnya kita akan konfigurasi untuk yang IP NAT inside-nya, yaitu di interface G00 dan G01. Interface G00. Ini kita setting sebagai IP NAT inside. Berikutnya kita setting interface G001. Ini kita setting sebagai IP NAT inside juga. Kalau ini sudah selesai untuk DR1, berikutnya kita akan coba verifikasi apakah network yang ada di router 1 bisa mengakses server 1. Jadi, kita akan coba lihat. Kita mulai dari PC 1, kita akan coba lihat apakah dia bisa mengakses dari server dengan menggunakan NAT yang sudah kita buat sebelumnya. 209.165.201.5. Ini berhasil. Berikutnya kita lihat di laptop 1. Ini pun kita akan coba lihat apakah dia berhasil tidak. 209.165.1.5. Alhamdulillah berhasil juga. Berikutnya kita setting di PC 2. Kita lihat di PC 2 apakah dia berhasil atau tidak. Kita lihat, kita coba lihat pasukan 209.165.201.5. Berhasil juga. Berikutnya di laptop 2 kita coba lihat juga. .165.201.5. Berhasil. Ini untuk yang network 1, di root 1 semuanya sudah bisa menggunakan NAT yang telah dibentuk sebelumnya. Berikutnya kita akan coba men-setting, ini show. Di sini ada perintah untuk show IP NAT address. Kita akan coba lihat apakah di R1 tersebut telah terbentuk IP NAT atau belum. Satu dengan perintah show IP NAT translation. IP NAT translation. Dan di sini ternyata IP NAT telah terbentuk. Ini ada inside global, inside lokal. Ini IP yang ada di network 1. Ini IP NAT yang disediakan di poolnya inside global. Ini outside lokal dan ini outside global. Ini sebagai destination dari network pertama. Oke, sebentar Bu. Iya Pak. Tolong dilihatkan lagi tadi router 1. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bedanya antara NAT, dynamic NAT dengan apa namanya, PAT ya. NAT with overload, ya kan, atau PAT gitu ya. Itu bedanya cuma komennya di overload itu. Jadi di overload itu, dan kalau membedakan antara dia pakai overload atau tidak overload, salah satunya dengan cara melihat dari translation ini. Nah, kalau yang dynamic biasa, NAT dynamic biasa, dia tidak ada port address-nya. Jadi cuma IP address saja, tapi tidak ada titik 2, setelah itu kan ada angka lagi di sebelahnya. Nah, itu kalau di dynamic tidak ada. Tapi kalau di overload dia ada, karena sebab dia menggunakan port number dengan IP address untuk proses translasinya. Jadi bedanya gitu aja. Kalau ada port number-nya udah pasti, dia pasti pakai overload atau terkadang disebut sebagai port address translations. Oke. Selanjutnya Bu, ini lanjutkan. Lanjutkan Pak. Ya. Lanjutnya kita akan konfigurasi PAT juga untuk di router kedua Pak. Di network yang kedua, yang ini yang router 2. Berarti kita klik yang router 2. Di sini perintahnya itu kita akan membuat HCL2 untuk mengizinkan end device yang ada level 2 bisa mengakses internet, tapi dia bisa menggunakan IP public.
Jadi seperti yang di router 1, berarti yang di router 2 pun kita akan membuat ACL-nya terlebih dahulu. Ini kita buat di sini. Kita buat akses list. Kita buat nomornya +2, ini permit alamat IP-nya di 172.17.0.0 netmasknya karena ini IP kelas B, berarti kita menggunakan 0.255.255. Oke. Berikutnya kita akan membuat poolnya dulu. Poolnya itu harus dibuat juga Pak ya di R2 ya Pak? Iya. IP Poolnya. Iya. Coba Kita dilihat, buat ada nggak poolnya, Bu? kalau di sini nggak bisa, tapi tadi saya pernah nyoba sebelumnya ketika belum dibuat pool error. Ya kita Jadi coba. saya buat pool, Coba. jadi saya buat pool Coba ulang gini. lagi. Do, show, run. Di R2 itu ya Pak? Di situ. Dia di R2. Do, show, Run. Terus piping, include NAT. Pipe ya. Oke. piping, Space, include, space NAT. include NAT ya? Nah, enter. Include salah. Include PAT, NAT. NAT. Nah, nggak ada kan? Ya, berarti Nggak tidak ada. Berarti kita harus buat. Itu buat gitu ya. Jadi kita buat poolnya juga kalau untuk yang di R2. Gini, maaf Bu, sebenarnya gini, ternyata yang di PAT ini dia pakai interface ya perintahnya. Jadi gini, kita tidak membuat pool. Sebab apa? Sebab kita hanya punya satu IP publik, yaitu IP interface yang di S11 yang menuju ke internet. Jadi kayak di rumah kita ya. Kita kan cuma katakanlah ya, mungkin ya, kita hanya punya satu IP publik yang ke ISP gitu satunya ya. Walaupun sekarang ISP banyak juga pakai IP private antara ISP ke ini juga ke customer ya. Nah, jadi kita nggak punya lebih dari satu, cuma satu IP publik saja yang kita punya dan di-assign ke interface tersebut, ke interface yang menuju keluar. Kalau lihat topologi berarti kan di sini ke interface di router 2 di interface S0111. Nah, di sini kita tidak perlu membuat pool sama sekali. Jadi kita akan melakukan komen yang di step 2 itu. Jadi kita akan buat overload tapi overloadnya ke interface gitu. Bukan ke pool. Berarti langsung itu aja overload aja Pak ya di sini. Pinat inside source list 2 interface S011. List 2 interface S01 overload. Sudah berhasil Pak. Berarti berikutnya kita konfigurasi interface untuk setiap inside dan outside-nya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau di sini S011 sebagai outside dan G00 dan G01 sebagai inside-nya. Iya. Dari mana ya? Kita pakai interface S011. Ini kita setting sebagai IP NAT outside. IP NAT outside. Berikutnya kita setting interface G00 ini sebagai IP NAT outside. Ini IP NAT inside. Berikutnya kita setting satu lagi interface G001
N01 ini sebagai interface inside juga. Ini kalau sudah selesai, kita sudah setting interface. Berikutnya kita akan coba lihat sudah verify part interface implementation. Artinya kita akan coba memverifikasi apakah PLT ini berhasil diimplementasikan di network kedua dengan CFR PC3, L3, PC4. Kita coba akses PC3 ke servernya di alamat 201.165.20.201.5 berhasil. Berikutnya di laptop 3 kita coba akses servernya kembali dengan alamat 209.165.201.5. Ini berhasil juga. Berikutnya di PC 4 kita coba akses servernya berikut 209.165.201 alamat 5. Ya, sudah cepat. Ini berhasil juga. Berikutnya yang terakhir di laptop 4. Ini berhasil. Nah, di sini artinya untuk konfigurasi PLT di network 2 sudah bisa menggunakan alamat IP public yang telah disediakan sebelumnya. Langkah berikutnya view the data server on R2. Berarti kita akan coba lihat konfigurasi NAT di R2 dengan to show IP NAT translation. Di sini telah terlihat di R2 pun telah terbentuk NAT untuk yang di network 2. Di sini kita menggunakan PLT, artinya di sini ada port yang digunakan untuk setiap alamat IP. Oke, itu sudah Pak. Apa lagi ya? Oke. Statistik, Bu. So IP itu so IP NAT Statistik ya. So IP NAT statistik. Oke, untuk download statistik di sini terlihat bahwa ada 0 statik, 4 dinamik, dan 4 extended. 4 extended. Kenapa 4 extended Pak ya? 4 extended. Extended ini maksudnya apa Pak ya? Apakah karena dia menggunakan port tadi sehingga kita sebut dengan extended NAT? Nah, sekarang kita coba lihat di router 1, show IP NAT statistik. Router 1, show IP NAT statistik. Itu sama. Oke. Saya nggak tahu apa itu extended, nanti saya coba cari. Tapi kalau kita lihat di sini perbedaannya kan kalau di R1 kan pakai pool ya. Betul. Nah, kalau Ada yang poolnya. ada poolnya. Kalau yang di R2 tadi kan tidak ada poolnya sama sekali. Oh iya, ini nggak ada poolnya Pak. Iya, tidak ada dynamic mappingnya karena sebab dia di mapping ke ke interface ya, kepada interface yang menghadap ke internet ya kan. Itu aja cuma untuk membedakan antara NAT atau PAT yang pakai pool dengan PAT yang tidak pakai pool, misalnya pakai interface. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Mia. Iya, sama-sama. Apaan? Ya, sampai kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lanjutkan ke 681 ya, grup yang 7 dengan pre-group 7 dengan 8. Ini 6.8.1 ini adalah aplikasi dari semuanya ya. Setting IP apa? Di breaker ya? Mungkin siapa yang ingin ya breaker 78 yang ingin mendemokan mungkin? Ya Pak, boleh Pak ya? Ya silakan Pak.
Silakan di-share dulu, Pak. Halo, Mohon maaf, kayaknya keputus ya. siapa? Tes, Sama. tes. Oh, Ya kemarin kirain ketika kita belajar SRWE itu kan belum ada NAT ya, yang lebih ke arah routing. Kalau nggak salah di PT-nya itu pada dasarnya itu ada host yang koneksi ke web server dan itu bisa mengakses. Apakah memang sebelumnya itu di dalam router sendiri itu memang sudah dikasih NAT atau bagaimana, Pak? Mungkin alamat IP-nya kali, Pak. Gitu. Atau Alamat kalau alamat IP-nya masih dalam private address yang sama, ya dalam penggunaan private address ya tidak ada masalah mengakses ke dalam web server. Jadi kaitannya lagi nih, kita kan di dalam organisasi kita, dalam kantor atau dalam kampus kita kan ada web server. Nah, web server itu diberikan alamat IP yang private juga. Ini saya cek lagi, Pak. Nantinya Ya, di dijajak ya. Ya, ini Oke. untuk lab ini ya 681 terkait dengan konfigurasi NAT untuk IP versi 4. Di sini ada beberapa LAN ya, ada 3 LAN, yaitu LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 yang semuanya terhubung ke router kedua. Kemudian semua LAN ini nanti terhubung ke internet melalui serial yang ada di sini, serial 010. Kemudian di sini sudah ada tabel addressing-nya. Nah, objektifnya di sini kita akan membuat dynamic net dengan menggunakan PAT. Jadi kalau nggak salah dari informasi sebelumnya yang dikerjakan di lab sebelumnya itu dynamic net berarti nanti menggunakan overload. Kemudian yang kedua menggunakan traffic net. Oke, langsung ke instruksinya saja. Nah, ini untuk lab 681 ini berbeda dengan lab sebelumnya, sama sekali tidak ada petunjuknya dalam mengerjakan. Hanya petunjuk seperti ini, hanya instruksi-instruksi seperti ini saja. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti agak bingung ya dalam menyebutkan atau menentukan sintaks yang akan digunakan. Oke, yang pertama kita akan menggunakan ACL untuk mengizinkan alamat yang ada di LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Kemudian dengan menggunakan nama R2net. Oke, kita masuk ke R2 dulu. Kemudian kita enablekan, kemudian masuk ke konfigurasinya. Ini kalau melihat dari sintaks-sintaks yang sebelumnya, itu menggunakan jadi di contoh-contoh sebelumnya itu ASASLIS 1, ASASLIS 2. Sedangkan di sini inginnya itu menggunakan nama R2net. Nah, ini jadi kita nanti tidak bisa langsung menggunakan ASASLIS ya untuk instruksi yang pertama ini. Oke, sementara kita simpan dulu. Namanya nanti yang digunakan adalah R2net. Kita lanjutkan selanjutnya di sini. Kita disuruh membuat net full dengan nama R2 full. Kemudian alamat yang digunakan adalah alamat network ini, yaitu alamat yang pertama. Kalau kita baca di sini tidak ada alamat yang lain. Jadi alamat pertama dari jaringan 209.165.201
202.128/30. Nah, ini tadi juga info dari Pak Luhur tadi, kalau seandainya lebih dari lebih dari 1, kita bisa menggunakan pool. Kalau menggunakan 1, tidak perlu. Nah, ini saya juga bingung. Kenapa kok di sini hanya satu jaringan saja, satu alamat saja yang digunakan, tapi menggunakan pool. Mungkin nanti dari Pak Luhur bisa menjelaskan. Oke, jadi di sini langsung saja kita buat poolnya, perintahnya ipnet, kemudian pool, namanya adalah R2 pool, kemudian start IP address-nya. Nah, ini kita menggunakan alamat jaringan ini, kemudian alamat yang digunakan adalah alamat yang pertama. Sehingga alamatnya kalau bisa di copy saja. Oh, enggak bisa. Oke, kita ketik saja 209.165.202.129, alamat yang pertama. Kemudian NIP address-nya karena di sini hanya menggunakan satu jaringan saja, satu alamat saja. Berarti alamat akhirnya juga sama, yaitu 209.165.202.129. Kemudian netmask, lalu network mask-nya menggunakan slash 30, berarti 255.255.252. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu alamat ini 209.165.202. Ini kalau kita lihat di di topologinya, itu alamatnya ada di sebelah sini. 209.165.202. Jadi alamat, ini alamatnya lokal TKA ya. Nah, ini alamat 209.165 ini yang mana ya? 209.165.202. Dengannya lokal. Dari sini offsetnya 209.165.200. Ini kayaknya pool yang ada di insight-nya ya, pool yang ada di insight-nya, insight jaringan itu menggunakan 209.165.202.129. Itu ditranslasikan ke luar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini mengkonfigurasi net dengan ACL dan net pool yang sudah dibuat. Net poolnya tadi R2 pool. Oke. Kita masukkan di sini konfigurasinya berarti IP net inside, kemudian source. Di sini kita pakai pool, berarti pilih yang list. Nah, ini nama list, nama pool yang sudah kita buat tadi, yaitu R2, access list. Listnya itu, access listnya tadi yang ini ya, yang R2 net. Jadi sudah dibuat, Pak? Access listnya? Belum, Pak. Yang apa, Pak? Hah? Yang mana, Pak, yang sudah dibuat? Yang access listnya itu sudah dibuat? Belum, Pak. Oke. Ya, untuk yang access list ini kan, ini saya bingung, Pak, karena access list ini kan selanjutnya menggunakan angka ya, Pak ya. Sedangkan di sini tidak ada keterangan untuk angka. Apakah memang harus dibuat atau bagaimana, Pak? Harus dibuat, Pak. Jadi kan kemarin gitu. ada dua jenis ACL. Yang pertama menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan nama. Jadi yang sekarang kita menggunakan nama. Jadi kalau untuk menggunakan nama, kita nggak bisa langsung pakai access list, Pak. Tapi kita pakai command IP space access list. Terus kita mau pakainya apa?
apa namanya, kita pakai standar ya. Di situ disuruh minta apa? Use Ini ya, karena kita ada cuma pengen keterangannya. menginikan ya. Ya itu. Berarti ini memang sudah semacam ini apa namanya? Pengetahuan dari ACL bahwa karena kita cuma mau memblokir alamat atau network asalnya saja, maka kita pakainya standar. Jadi kita tidak punya parameter lain lah, tidak perlu parameter destination IP address, kemudian source port number, destination port number tidak diperlukan. Jadi makanya kita pakainya standar. Jadi setelah itu coba IP access list standar, terus kasih namanya. Ya, namanya adalah R2NAT. R2. Nah, oh, Oke, enter. Oke. Nah, di sini setelah itu baru kita masukkan. Coba dilihat networknya, dilihat di dalam topologi, ya kan? Dalam topologi itu kan kita akan masukkan permit, ya kan? Permit network apa saja yang kita perbolehkan. Kita lihat di dalam topologi ya. Lihat dari topologi. Topologinya dilihat Pak. Gambar belakang tuh, gambar topologi yang ada router dan sebagainya itu Pak. ya ini. Jadi ini yang diizinkan berarti yang 10.1.1 atau yang 192.168.10.0, Pak? Nah, yang kita mau izinkan LAN kan 1. LAN 1, LAN 2 dengan LAN 3 kan itu semua di situ ada. Berarti ada 3 kan? Ini berarti IP LAN 1 192.168.10.0. Kemudian websitenya /24 berarti 000 255. Oke. Lalu LAN keduanya ya kita ke atasnya aja Pak. Oke. 20 langsung kita ganti IP-nya di sini 192.168.20 dan yang ketiga LAN ketiga adalah 192.168.30. Oke, 30. Oke, sudah kita buat. Cara ngeceknya ini bagaimana Pak? Ngecek itu list. kali ya, show Iya. access list Pak. Do show access list kalau di situ, do show access list. Dia nggak bisa di-tab. Oke. Access list sudah muncul. Nah, selanjutnya kita konfigurasi NAT-nya. Kita keluar dulu, ini masih masuk ke dalam konfigurasi NACL-nya ya. Kita keluar dulu. Kemudian API NAT inside ya, inside source. Ini yang list dulu. Ini nggak masalah yang list dulu karena kita tadi membuat ACL tadi ya. List, kemudian wordnya tadi namanya R2NAT. Lalu full interface, kita menggunakan full. Nama poolnya tadi R2 pool. Lalu, nah ini tadi perintahnya dynamic ya, dynamic NAT. Jadi di sini kita menggunakan overload. Oke, ntar. Lalu berikutnya kita buat static net-nya di IP net inside source static. Inside local IP address-nya ini mintanya adalah jaringan 209.165.202.128/30 dengan menggunakan second address, menggunakan alamat yang kedua di 209.165.202.129 yang pertama, yang kedua berarti 30. Kemudian inside global IP. Global IP. Global IP-nya mana ya? Itu global IP-nya kan 202.130. Oh, iya ini globalnya, sedangkan yang lokalnya itu yang IP-nya berapa? Semua LAN ya sama. Bukan, the local PKA server. Local PKA. Coba server alamat IP-nya berapa tuh? Ini 192.168.20
yang ini 254. Iya. Kemudian globalnya 209, 165, 202, 130. Lalu oke, enter. Kemudian configure interface untuk partisipasi NAT-nya. Ini kalau kita lihat SA00 ini inside ya, ini inside, ini outside. Sebelah kiri atau sebelah bawahnya router R2 ini inside, sebelah kanannya outside. FA00 IP, maaf, interface FA00 ini Oke, Pak Tri. Oke. Ini kebetulan kita pakai tracer, jadi bisa dilewatin gitu, Pak. Loh, oh gitu. Kalau nggak pakai tracer, bagaimana kita tahu mana yang inside dan outside? Oh, Kita oke. pakai Seperti bicaranya Bu sama tadi Bu Mia ya, salah. Kita pakai so apa ya? IP interface brief. Interface brief. Nah, di sini terlihat 10112 itu berarti. Nah, sekarang kalau di sini interface apa saja yang jadi inside dan interface apa saja yang jadi outside. Berdasarkan dari informasi dari kabelnya yang outside pasti serial. Yang inside itu ini kita nggak lihat kabel ya, Pak ya. Kalau lagi konfigurasi kan kita nggak lihat kabel kan. Coba kita lihat dari show IP interface ini, dari apa namanya informasi yang dari show IP interface brief ini. Kira-kira bisa tidak dideterminasikan mana yang akan jadi inside, mana yang akan jadi outside? Dilihat dari jenis IP-nya, Pak, IP public atau IP private. Nah, private. Nah, ini IP private, ini private, ini private, ini public. Nah, jadi bisa ditentukan public inside atau outside? Outside, Pak. Oke. Oke, ini berarti outside. Yang ketiga ini berarti inside. Oke, jadi kita masuk ke F00. Ini netnya inside. Kemudian yang kedua yang serial 00 ini. Ini juga inside. Yang ketiga adalah 001. 001 ya, 001. Ini juga inside. Yang terakhir ini adalah outside. Oke. Nah, alhamdulillah completion-nya sudah 100. Ya. Jadi di sini sudah untuk konfigurasinya berarti sudah, tinggal kita cek saja. Sekarang ceknya gini, dari PC1 ke dari semua PC ke server yang di luar tuh, yang Cisco ke ya. Jadi kita masuk ke desktop web browser Cisco .cpa. Oke. Ini masih lama ini kayaknya, masih nyusun ARP-nya ini. Sama ya. Oke, masuk ya Cisco PA. Kita sekarang dari PC 2-nya. Dari PA. Nah, kemudian dari mana lagi, Pak? Dari lokal ini ya, dari lokal PA ini. Kita coba ngakses web luarnya. Kita sekarang dari luar ke dalam. Ini mengakses.
lokal PTA. Nah, tidak bisa. Jadi konfigurasi net dynamic dengan menggunakan PAT sudah selesai. Oke, terima kasih banyak Pak Tri. Oke, jadi di sini kita adalah rumus ringkasan nih sebetulnya ya, implementasi dari ketiga lab yang sebelum ini, static, dynamic, ya kan, dan PAT ya. Mau masuk ke sini semua. Jadi tadi kan berarti lokal.pka itu bisa diakses dari luar karena pakai static. Kemudian PC1, PC2 dengan lokal PK bisa mengakses ke cisco.pka server gitu karena menggunakan dynamic PAT. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau Saya Pak ditambahkan? yang bertanya Pak. Silakan, Tadi silakan. Pak untuk yang full tadi ya, nggak salah Pak Luhur tadi kan kalau seandainya tadi ya hanya satu IP saja maka nggak usah pakai full. Nah di sini kan di R2 poolnya sendiri ini hanya ada satu IP saja. Nah ini kenapa Pak? Ya sebetulnya bukan tidak harus ya, boleh Pak pakai pool untuk satu IP saja. Cuma tadi itu yang di lab yang sebelumnya itu dia kan mengarahnya ke interface gitu. Jadi IP yang dipakai itu adalah IP interface-nya. Gitu. Jadi makanya dia tidak digunakan pool. Jadi kalau yang tadi itu kan IP publiknya yang dipakai itu adalah IP yang disetting di interface-nya si router, interface outside-nya si router. Gitu. Jadi contohnya gini, Pak Tri ini punya Soho gitu ya, small office, home office gitu kan. Terus dapat dari ISP, ini Pak layanan yang bagus gitu kan, bayaran bagus dikasih sama dia IP, satu IP saja gitu kan. Satu IP public ya, khusus untuk Pak Tri gitu kan. Nah kan IP public itu disetting di router yang menghadap ke ISP. Ya kan, Pak? Yeah. Nah, lalu yang di dalamnya pakai apa? Yang dalamnya kan pakai ini, pakai private IP. Nah, private IP, kemudian nanti akan ditranslatekan ke IP yang public tadi, yang sudah kita set sebagai router interface di router interface yang menghadap ke ISP. Sampai sini bisa ngerti kan? Nah, sekarang gimana cara kita mengimplementasi NAT? Gitu. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan pool. Tapi nanti dalam pool itu ya alamat IP-nya yang sudah di-assign ke interface itu, gitu kan? Dengan overload. Jadi bikin pool, overload kayak contoh yang di sini nih. Nah, itu berarti kan pakai pool tapi cuma satu IP address, public IP address, kemudian di overload. Terus cara yang kedua seperti yang di lab sebelumnya. Dibandingkan kita bikin pool, gitu kan? Oke, apa yang kita lakukan? Kita langsung menginikannya ke interface yang menuju ke ESP. Jadi kalau kita ke interface, apa yang terjadi? Berarti kita akan menggunakan IP-nya interface tersebut. Itu yang di lab sebelumnya. Itu yang dilakukan di lab sebelumnya. Ini IP dari ISP untuk global IP publiknya kita, Pak ya? Ya, gitu. Cuma sekarang dari ISP untuk yang diberikan kepada kita. Tapi ini tidak dipasang di interface. Tidak dipasang di interface. Maka dari itu menggunakan pool. Menggunakan pool, ya. Oke. Gitu. Oke. Dan ini sebetulnya kan kita dapatnya kan 200.165.202.118/30 kan? Ya. Dapatnya itu kan. Nah, itu kan berarti kita cuma punya dua IP. Satu titik adalah 202.129 dengan 202.130. Nah, yang 130 kita assign static ke local.pka kan. Jadi kita tinggal punya satu, yaitu 202.129 yang akan kita pakai untuk semua komputer di local area network ya, LAN 1, 2, dan 3. Nah, makanya karena cuma punya satu, kita buat pool, karena interface-nya kan beda gitu ya, interface IP-nya kan bukan 202 ya kan, ya kan, tapi 200 titik something ya kan. Nah, makanya kita buat pool, kemudian kita overload. Oke, bisa dipahami Pak Tri? Ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau nambahkan yang lain? Tanya Pak Luhur. Iya, silakan Pak.
ini tadi di praktiknya sendiri kan IP NAT yang dipakai kan IP NAT inside sama IP NAT full ya Pak. Saya berarti kan tadi di komennya ada satu lagi yaitu IP NAT outside Pak. Itu dipakai buat apa ya Pak? Jadi gini Pak, untuk membuat NAT itu, oke, terutama untuk yang dynamic ya, untuk yang dynamic itu kita pertama sebenarnya kalau statik itu statik sama dynamic itu sebetulnya mirip, cuma gini aja lah. Kalau kita bikin statik, yang mudah ya, bikin statik itu yang pertama kita harus menentukan dulu, membuat apa namanya, memappingkan antara IP private dengan satu IP public, ya kan? Nah, walaupun kita sudah memappingkan, itu NAT-nya belum jalan, Pak. Kita harus memberitahu kepada router, mengassign, mengapply NAT ini kepada interface. Nah, interface itu ada dua jenis. Yang pertama adalah inside dan outside. Nah, inside ini adalah interface-interface yang menghadap ke yang menggunakan IP private, gitu. Jadi gampangnya gitu. Nah, terus kalau yang outside itu adalah interface yang menggunakan IP publik. Nah, kalau kita tidak mengassign mana yang inside, mana yang outside, routernya juga nggak tahu, ini dari inside atau dari outside gitu kan. Kira-kira seperti itu. Untuk menentukan, untuk membuat tabel tuh si router itu harus tahu mana yang inside, mana yang outside. Dan kita yang menentukan. Gitu. Kita yang admin menentukan. Makanya tadi untuk LAN 1, untuk contoh ini ya, untuk contoh yang lab yang terakhir ini, LAN 1, LAN 2, LAN 3 kan tersambung kepada interface yang berbeda-beda tadi. FL00, terus kemudian G000, S000, S001. Nah, itu semua karena semuanya menggunakan IP private, maka bisa dibilang dialah inside. Gitu. Nah, sedangkan yang S010 yang menuju ke internet itu adalah menggunakan IP public kan, nah, itu bisa disebut sebagai outside. Sampai sini jelas ya Pak? Pak Jelas, Pak Pak. Nah, oke. Ada lagi Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, tanya lagi Pak. Monggo. Berarti ini di jaringan R2 itu ada 3 IP public Pak ya, yang nempel di serial 010, kemudian untuk pool, satu lagi untuk server lokal PKE-nya. Iya, betul. Ya. Oke. Cuma yang di-assign ke interface cuma yang ya tadi yang di S010. Yang dua lagi dipakai untuk translations, network address translation. Kalau seandainya tidak pakai pool tapi pakai yang seperti lab sebelumnya Interface. dilewatkan interface ini bisa Pak? Bisa, cuma ya bisa juga sih Pak, tidak ada masalah gitu. Oh, kan daripada beli API public banyak Pak. Ya bisa juga gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Lur, tanya Pak. Silakan. Terkait PAT itu tadi Pak, port address translation itu. Tadi kan ada yang digunakan interface-nya S011 kalau saya tidak salah tadi. Itu berarti sama dengan rute interface root apa ya kalau di static itu, menjadikan sebuah interface itu sebagai gateway-nya gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dibuat path seperti itu, kalau orang dari luar, dari publik itu mengakses ke interface tersebut, berarti nanti dari IP manapun yang mengarah kepada interface itu bisa diarahkan ke port-port di dalam inside-nya berarti ya. Ini Pak, apa namanya? Port yang saya gini, pertanyaan pertama tadi yang default route itu berbeda Pak gitu. Kalau default route itu kan tidak ada translasi sama sekali. Gitu. Jadi memang lewat situ gitu. Nah, untuk kasus ini gitu ya, memang IP interface-nya yang S011 tadi itu sebagai default route-nya lah pasti ya. Gitu kan, kalau apapun keluar ke sana. Nah, sekarang permasalahan yang kedua adalah, ini dua permasalahan yang berbeda ya. Yang kedua adalah masalah port number. Nah, kalau yang dari luar pengen ngakses directly ke mana? Ke dalam satu
Katakanlah ada server di dalam private kita gitu ya. Kemudian kita ngesetnya pakai path gitu kan. Gimana caranya orang yang dari luar itu bisa ngakses ke server? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa sebab karena apa? Karena yang proses apa namanya port number itu kan di-generate oleh oleh transport layers di dalam setiap device dan dia random gitu kan. Jadi pada saat ini mungkin IP 10.10 dengan aplikasi katakanlah web browser Chrome katakanlah itu pakai port number-nya yang di-generate adalah 1000 gitu kan. Tapi nanti ketika ada aplikasi lain seperti Webex gitu ya, mungkin dia pakai port number yang lain dan di-generate secara apa? Secara secara randomly kan. Makanya kalau random berarti kan tidak ada yang fix gitu kan. Ya, gimana caranya dari luar itu bisa masuk ke dalam private kalau tidak ada yang pasti. Makanya untuk bisa mengakses satu mesin atau server lah di dalam private kita, mau nggak mau kita menggunakan static. Makanya tadi kan yang lab terakhir tadi local.pka, tadi server local.pka tadi itu menggunakan static di alamat 202.130. Dan dia tidak apa namanya ketika orang mau mengakses keluar, dia harus mengakses ke alamat yang 202.130 yang alamat publiknya itu. Nah, nanti akan ditranslatekan oleh static NAT ke alamat yang lokalnya. Tapi kalau dari komputer lokal tadi itu, kira-kira seperti itulah ya untuk ininya. Untuk semoga ini bisa jawab ya pertanyaan Pak tadi. Jadi untuk prosesnya seperti itu Pak untuk PAT. Iya, siap Pak. Berarti memang kalau kita punya server di dalam ya harus dibuat dengan nomor IP-nya ya Pak. Nggak bisa dengan interface seperti itu. Ya, dengan static dan kita assign satu public IP untuk server tersebut. Iya, siap-siap dipahami Pak. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti recordnya akan diupload oleh Pak Vidi.